Selamat sama dikasih oleh Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali di pagi hari ini dalam persekutuan ibadah kita melalui doa sahabat mujizat. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasih oleh Yesus Kristus, kita akan menunaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita persiapkan hati, jiwa dan pikiran kita untuk kita datang kepada Tuhan dan memuji membesarkan nama-Nya, sebab Tuhanlah yang senantiasa layak kita puji dan kita sembah dalam setiap kehidupan kita. Baiklah, saat kita akan masuk dalam ibadah kita akan menaikkan satu pujian yang berkata, anugerah-Mu sungguh besar bagi. Di saat ku
Siapapun kami yang punya pengalaman sulit hari-hari ini, mungkin karena penyakit, mungkin karena ekonomi, mungkin karena rumah tangga, pelayanan, haleluya. Tuhan, Engkau tolong kami pada kesempatan ini. Kami akan mengalami mujizat Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan bagi kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau Bapa di surga. Segala kemuliaan, pujian dan hormat syukur hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami akan terima firman Allah. Mari Tuhan berfirman Engkau, sebab kami telah siap mendengarkan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, sahabat mujizat dimanapun kita berada. Saat ini kita bersyukur, berterima kasih sama Tuhan karena Dia sangat baik, teramat baik bagi kita, yang terus menolong, menyertai, memelihara kita dalam berbagai macam perjalanan kehidupan. Bapak dan Ibu Saudara, hari ini kita akan membaca firman Tuhan sebagai landasan kehidupan kita menerima mujizat dari Tuhan. Haleluya. Kita akan buka dalam Mazmur pasal yang ke-25. Ya, Mazmur pasal 25. Mazmur pasal 25 ayat yang ke-12 mulai saya akan bacakan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dikatakan siapakah orang yang takut akan Tuhan itu. Nah, kita akan mulai coba lihat apa sih kategori takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya menjauhi kejahatan. Itulah takut Tuhan. Jadi setiap kejahatan yang bernama kejahatan kita jauhi, berarti kita sedang takut sama Tuhan. Ya. Karena Bapak Ibu Saudara, segala kejahatan itu kan bisa saja tanpa dilihat orang. Tapi kalau udah konsepnya takut Tuhan, Bapak Ibu dilihat orang atau dilihat orang, ya dia tidak akan melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Jadi oleh karena itu, siapakah orang yang takut Tuhan? Adalah orang yang meninggalkan kejahatan. Itulah orang yang takut akan Tuhan. Lalu ayat ini bilang, apa yang dipersiapkan Tuhan kepada orang yang takut akan Tuhan? Perhatikan Bapak dan Ibu Saudara, 12 dikatakan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, Allah akan menunjukkan jalan pada kita. Apa yang kita pilih itu bukan sekedar kita pilih, tapi itu adalah petunjuk Tuhan untuk kita kerjakan, untuk kita jalankan. Sehingga saya percaya kalau Tuhan yang sudah menunjukkan jalan apapun itu, jalan buntukah, jalan sukarkah menurut akal pikiran manusia, jalan berbelok-belokkah, jalan sulitkah itu. Tapi kalau Tuhan menunjukkan jalan itu, belok-belok itu bukan masalah, bukan membawa kau kepada kegagalan. Mungkin kalau kita melihat, oh ini jalannya terlalu curam segala, bukan membuat kau kegagalan. Tapi kenapa berkelok-kelok, kenapa dia curam, kenapa dia punya jalan-jalan yang berlubang mungkin. Itu semua hanya bagian daripada proses supaya hidupmu semakin mantap di dalam Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah yang menunjukkan jalan, tenang saja, jalani saja. Kalau belum tercapai, mungkin prosesnya itu belum selesai. Tapi bukan berarti Tuhan akan gagal. Tuhan tidak pernah gagal bagi kita.
Dia akan lakukan seturut dengan firman-Nya. Jadi selama kita takut Tuhan, dia akan tunjukkan jalan bagi kita. Ya, dia akan tunjukkan jalan bagi kita. Puji Tuhan sampai hari ini saya merasakan itu. Banyak jalan yang ditunjukkan Tuhan. Berbagai macam jalan-jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Luar biasa Tuhan kita. Jadi kalau kita mulai takut Tuhan, percayalah ada jalan yang ditunjukkan Tuhan bagi kita. Lalu yang kedua kepada ibu saudara, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Luar biasa. Jadi tunjukkan jalan. Yang kedua, menetap dalam kebahagiaan. Menetap dalam kebahagiaan. Saya percaya begini. Saya juga pernah mengalaminya. Jadi saat kita keluar dari kebenaran, kita lakukan sedikit jahat gitu loh saudara. Lakukan hal yang jahat. Nah Bapak Ibu saudara, sudah pasti kita nggak bahagia. Pasti ada gejolak, aduh kenapa saya lakukan itu ya, aduh kenapa ya, akhirnya kita tidak, hampir kita nggak punya koneksi dengan Tuhan karena kita lakukan kejahatan itu. Nah berarti kalau kita dalam kondisi itu, berarti kita sudah tidak ada dalam kebahagiaan. Nah tapi orang yang meninggalkan semua kejahatan, apapun kondisi, apapun dia tidak berbahagia. Kenapa? Karena tidak akan ada satu yang akan membuat dia tercela, atau mungkin tidak akan ada akan membuat dia menanggung masalah itu, untuk penjara kah, atau dipermalukan kah, enggak ada. Jadi bahagia aja terus dia. Jadi orang yang jauh dari kejahatan, orang yang takut Tuhan, pasti tetap dalam kebahagiaan. Lalu yang ketiga, bagian daripada orang yang takut Tuhan itu, anak cucunya akan mewarisi bumi. Wah luar biasa. Ya. Jadi kita tetap dalam kebahagiaan. Yang ketiga, anak cucu kita ini kan semakin tambah kebahagiaan kita. Anak cucu kita mewarisi bumi. Kita tidak akan menemukan cucu kita susah. Kita tidak menemukan cucu kita putus sekolah karena tidak ada biaya. Kita akan menemukan cucu kita tidak makan karena tidak ada makanan. Tapi justru mereka mewarisi bumi. Yang sudah di situ, mewarisi bumi artinya apa? Kalau kita sebutkan mewarisi bumi, artinya kita ada dalam kehidupan itu. Kenapa? Apa sih yang mewarisi bumi apa? Di bumi apa yang kita lihat? Di bumi ini Tuhan sudah ciptakan semua kebutuhan kita. Jadi kita mewarisi. Jadi orang yang takut akan Tuhan, dia akan mewarisi seluruh bumi. Itu luar biasa. Itu dahsyat saudara. Nah, lalu yang keempat kita katakan apa? Ayat yang ke-14 dikatakan bahwa perjanjiannya diberikannya kepada mereka. Jadi kepada orang yang takut Tuhan, Tuhan kasih perjanjian. Apa perjanjian Tuhan? Perjanjian di bumi ini. Apa perjanjian di bumi ini? Bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan kita, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Makan minum kita, pakai kita, semua diberikan oleh Tuhan. Janji Tuhan kepada bangsa Israel. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allah, maka Ia akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan menjauhkan dari tengah kamu segala sakit penyakit. Jadi inilah janji Tuhan kepada kita. Janji Tuhan yang kedua apa? Kerajaan Allah, surga menjadi bagian kita kelak. Jadi Tuhan kasih kita perjanjian itu. Perjanjian selama kita di bumi dan perjanjian selama kita ada. Setelah kita mengakhiri bumi, kita ada di tempat yang tepat, bukan tempat yang salah. Sehebat-hebatnya kita di bumi ini, kita bisa mendapatkan segala sesuatu. Tapi kalau kita meleset, senang di dunia hanya terbatas. Tapi kalau kita meleset, maka kita akan melakukan penderitaan untuk selama-lamanya. Jadi karena itu Bapak dan Ibu Saudara, kita yang harus perlu dalam sahabat mujizat ini, saya mau tekankan bagi kita, ayo kita takut Tuhan. Hanya orang yang takut Tuhanlah yang akan menerima berkat Tuhan, yang akan menerima perjanjian Tuhan, yang menerima kebahagiaan tetap. Hanya orang yang
Saya percaya di saat saat ini kita nggak fokus kepada penyakit kita nggak fokus kepada masalah kita, tapi kita mau fokus kepada diri kita dengan sebuah pertanyaan, apakah aku sudah takut akan Tuhan? Apakah aku sudah takut akan Tuhan? Tadi sudah jelas Bapak Ibu Saudara bahwa diungkapkan orang yang takut akan Tuhan itu ada 4 hal yang tadi kita sudah pelajari. 4 hal itu kepada Ibu Saudara dikatakan bahwa ya yang 4 hal itu tadi dikatakan Bapak dan Ibu. Yang pertama dikatakan di situ, orang yang takut akan Tuhan itu dikatakan di situ ditunjukkan jalan. Ya, jadi orang yang takut Tuhan ditunjukkan jalan. Jadi kalau Tuhan sudah tunjukkan jalan, saudara masa takut, jalan saja. Yang kedua, dia punya kebahagiaan yang tetap. Yang ketiga, anak cucunya mewarisi bumi. Yang keempat, diberikan perjanjian. Jadi ada 4 hal yang diberikan Tuhan kepada orang yang takut akan Tuhan. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pertajam diri untuk takut Tuhan, bukan yang lain-lain. Karena kalau kita takut Tuhan, kita dapat semua. Kalau kita pertajam, umpamanya saya bertajam untuk 1 bidang, maka saya cuma kaya dengan bidang itu saja. Dan kalau kau takut akan Tuhan, kau dapat kekayaan di seluruh bidang. Itu luar biasa. Jadi mari kita lakukan ini semua supaya kita bisa melihat Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang penuh mujizat akan kita alami. Orang yang takut akan Tuhan itu tanpa minta mujizat menghampirinya. Dengar sekali lagi, orang yang takut akan Tuhan tanpa minta mujizat menghampirinya. Dari hari ke hari, mujizat itu ada pada dirinya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Biarlah kiranya kasih setia, rahmat, anugerah, kebaikan Tuhan yang berlimpah-limpah ada atas kita sekalian. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, lawat
hati setiap kami Tuhan di pagi hari ini. Tuhan tolong kami, Roh Kudus bekerja bagi kami. Tunjukkanlah kasih setiamu bagi kami Tuhan. Tunjukkan ya Bapa, tunjukkan ya Tuhan. Kami yang tidak berdaya, kami yang punya masalah, kami yang punya persoalan, kami butuh kasih setiamu, tunjukkan bagi kami. Tuhan boleh kami keluar Tuhan dari setiap masalah kami. Tuhan Engkau bantu kami, Roh Kudus bekerja buat kami Tuhan. Jamah kami Tuhan, jamah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, mari semua sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Dia, sembah Dia. Saudara yang ada saat ini di rumah sakit, sembah Dia, sembah, 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 sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Ayo sembah Tuhan, sembah, sembah. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Yesus ajaib. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Yesus, terpujilah nama Yesus, Raja mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jamah kami Roh Kudus, jamah kami Tuhan, jamah kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Hosana bagimu Tuhan, hosana bagimu Yesus, hosana bagimu Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Rawat Tuhan, rawat semua. Haleluya. Yang kanker sembuh, sembuh. Yang kanker sembuh, yang kanker sembuh. Yang kanker leukemia sembuh. Kanker otak sembuh. Haleluya, 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 haleluya. Kanker rahim sembuh, sembuh. Kanker hati sembuh, sembuh. Semua kanker apapun namanya sembuh, sembuh, sembuh. Tumor sembuh, 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 sembuh dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya.
Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang tuli dengar dalam nama Yesus. Itu mujizat Tuhan dalam nama Yesus terjadi dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang mengikuti dalam streaming ini, terima kuasa mujizat, terima kuasa mujizat dari Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sembuh semua, sembuh, sembuh, sembuh. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuh, 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 sembuh. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu Saudara, khusus yang mandul, yang sampai hari ini belum kau punya anak. Haleluya. Yesus adalah Tuhan kita yang sudah berjanji akan memberikan keturunan kepadamu. Dia ajaib. Yang belum punya anak, saya minta saudara, mari letakkan tanganmu di dalam tubuhmu, khususnya di bagian perut. Tunjuk minta taruh saja tanganmu di situ. Halo, kalau ada engkau suami istri, ayo bersama-sama suami istri, letakkan tangan di kandungan istrimu. Kita berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang belum punya keturunan, yang belum punya keturunan, hari ini aku berdoa, aku yang minta keturunan, aku berdoa dalam nama Yesus. Buka kandungan mereka, buka kandungan mereka. Tuhan tolong dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mereka yang mandul disebut mandul, hari ini buka kandungan yang mandul. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan nyatakan Tuhan, supaya tergenapi firman-Mu. Beranak cuculah di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Yesus. Kau ajaib bagi kami, Kau luar biasa bagi kami. Kami percaya Tuhan, semua kami yang punya kesulitan, mungkin karena ekonomi, bisnis, usaha, keuangan, Tuhan berkati kami semua. Tuhan tolong kami dengan kuasa-Mu, dengan keajaiban-Mu ya Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya, kami terima mujizat Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Kasih karunia Allah Bapa anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai menjaga, memelihara keluarga sampai besok sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan sahabat mujizat dimanapun kita berada. Kita bersyukur kita menerima mujizat pada pagi hari ini. Dan jangan pernah takut, maju terus, tetap semangat. Haleluya. Amin.